Berkah Piala Asia 2023, Ivar Jenner berkesempatan main lawan Ajax. Gabung Port FC, Asnawi Mangkualam harus bersaing dengan bintang timnas Thailand. Jakob Hengkang dari PSM. Pratama Arhan gagal debut bersama Suwon FC. Beda nasib Rafael Struijk cuma jadi camat di Ado Den Haag. Simak info selengkapnya berikut ini. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, akhirnya kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama Jong FC Utrecht. Seperti yang diketahui, Ivar Jenner sempat menghilang dari skuad Jong FC Utrecht dalam kurun waktu yang lama. Pemain berposisi sebagai gelandang serang itu terakhir kali bermain untuk Jong FC Utrecht pada bulan September tahun lalu. Setelahnya, Ivar Jenner absen dalam 19 laga. Meski begitu, Ivar rupanya tetap dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan posisi pemain berusia 20 tahun itu tak tergantikan. Ivar selalu menjadi pilihan utama Sintayong di semua laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, skuad Garuda melangsungkan 4 laga pada ajang yang terlaksana di Qatar itu. Perjuangan timnas Indonesia terhenti sampai babak 16 besar setelah dikalahkan Australia dengan skor 0-4. Setelah Piala Asia 2023 berakhir, Ivar Jenner kembali mendapatkan kesempatan bermain di Jong FC Utrecht. Hal tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, dini hari. Tepatnya yakni saat Jong FC Utrecht melawan Jong Ajax. Pada pertandingan yang terlaksana di training kompleks Zuidenbach, Belanda tersebut, Ivar Jenner bermain penuh 90 menit. Namun sayang, Ivar belum mampu membantu Jong FC Utrecht meraih kemenangan. Jong FC Utrecht menyerah dari Jong Ajax dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang Jong Ajax dicetak oleh Jayden Banel pada menit ke-35. Pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam diketahui sudah tiba di Thailand dan bergabung dengan klub barunya, Port FC. Asnawi Mangkualam yang baru saja membela tim Indonesia di ajang Piala Asia 2023, kabarnya akan segera diperkenalkan di depan para pendukung Port FC. Setelah berlaga dengan 2 tim di divisi kedua Liga Korea Selatan yakni Ansan Greeners dan Jeonnam Dragon, Asnawi kini akan melanjutkan karirnya di Liga Utama Thailand. Kedatangannya ke Thailand sendiri mendapatkan sambutan hangat dari tim barunya itu yakni Port FC. Selamat datang di Thailand, Asnawi melaporkan, sudah ada di sini, tulis pernyataan resmi Port FC, dikutip Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Sampai jumpa lagi, aku ingin memperkenalkan diriku kepada penggemar, sambungnya. Halo Port FC, see you in Bangkok. Sawadee-krap. Ewako. Meski begitu, Asnawi sendiri dipastikan harus bersaing ketat dengan pemain lain untuk mendapatkan tempat utama, khususnya di posisi bek kanan. Diketahui ada 2 pemain lain yang saat ini berposisi sebagai bek kanan di Port FC yaitu Subhanan Burirat dan Titi Tumpon. Dan kemungkinan terbesar nama Subhanan Burirat yang akan menjadi kompetitor utama bagi kapten timnas Indonesia itu di posisi bek kanan. Subhanan Burirat kini tidak tergantikan di Port FC hingga pekan ke-15 Thai League 2023/2024 dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Sama seperti Asnawi, Burirat juga merupakan pemain langganan timnasnya yakni Thailand. Ia juga tercatat sebagai salah satu pemain yang berlaga bersama timnas Thailand di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Di ajang tersebut, Burirat tampil 2 pertandingan saat Thailand menghadapi Oman dan Arab Saudi. Melihat saingannya itu, mantan pemain PSM itu tentunya harus bekerja keras jika ingin mendapatkan menit bermain atau tempat utama di skuad Port FC. Jakob Hengkang dari PSM. Pemilik sekaligus CEO PSM Makassar Sadikin Aksa menjawab dugaan Yakob Sayuri akan pindah ke klub luar negeri. PSM percaya diri Jakob masih akan bertahan. Indikasi Jakob akan hengkang terlihat dalam postingan terakhirnya di media sosial. Jakob mengunggah foto hitam putih dirinya dengan gestur pamit ke arah tribune yang diisi oleh supporter PSM. Tak sedikit yang bereaksi kalau itu merupakan salam perpisahan Jakob Sayuri yang diduga akan pindah ke luar negeri. Menjawab hal itu, Sadikin Aksa menegaskan bahwa Jakob masih akan bersama PSM. Tidak ada, kemarin kami ngobrol baik-baik saja. Saya kalau di PSM semuanya kasih ke pelatih,
tidak pernah mengurusi timnya. Jadi, itu tugas tim pelatih dan teknik. Namun, sejauh ini tidak ada berita-berita yang menjurus ke situ, hengkang, kata Sadikin Aksa kepada wartawan. Sejauh ini, kontrak dengan Yakob Sayuri pasti ada. Gak pergi, karena masih ada 2 tahun kontraknya, ujarnya menambahkan. Namun Sadikin Aksa juga mengakui bahwa memang ada tawaran masuk dari klub luar negeri buat Yakob Sayuri. Maklum, Yakob baru saja main oke bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selama tawarannya pas dan pemain berminat, Sadikin Aksa menegaskan tak akan menghalang-halangi pemain. Bukan cuma Yakob, beberapa pemain PSM lainnya juga disebut Sadikin Aksa diminati klub luar negeri. Saya tidak mau melarang, tapi kalau pemainnya merasa siap. Jadi gini, tidak semua pemain mau bermain di luar karena banyak juga pemain-pemain lokal kita bermain keluar tidak siap, tutur Sadikin Aksa. Jadi bermain di luar itu harus punya kesiapan sendiri. Apalagi Yakob baru nikah. Kalau ditanya, saya ingin Yakob di Indonesia. Tetapi, kalau dia punya kesempatan main di luar, siapa yang tidak mau pemain Indonesia main di luar, baik itu menambah kepercayaan diri, ucapnya. Pratama Arhan gagal menjalani debut bersama Suwon FC saat melawan timnas Indonesia U20. Adapun laga uji coba klub asal Korea Selatan berkesudahan dengan skor 0-0. Diketahui laga uji coba Suwon FC vs timnas Indonesia itu digelar secara tertutup pada Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Laga uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan Suwon FC untuk mengarungi musim Kalik 1 musim 2024. Namun dalam pertandingan tersebut, bek timnas Indonesia gagal melakoni debut dengan tim barunya itu. Mengutip dari tribunnews.com, alasan absennya suami Aziza Salsa itu lantaran dirinya tengah dikabarkan sakit. Alhasil ia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut pun diunggah oleh sang istri lewat konten Instagramnya. Dalam unggahannya, Pratam Arhan terlihat tidur di kamar rumah sakit yang ditemani sang istri. Belum diketahui pasti penyakit apa yang membuat Arhan sampai dirawat di rumah sakit. Menariknya, Pratama Arhan sempat melakoni serangkaian latihan bersama Suwon FC. Di sisi lain, adapun laga uji coba bagi timnas U20 Indonesia itu menjadi persiapannya dalam tahun 2024. Diketahui, Rafael Struijk kini harus kembali bersabar menunggu untuk tampil bersama Ado Den Haag. Yang terbaru, Rafael Struijk kembali tak masuk ke daftar pemain Ado Den Haag saat digilas NEC Nijmegen 3-0 di ajang perempat final KNVB Beker, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024, dini hari WIB. Ini bukan pertama kali Rafael Struijk menghilang dari skuad Ado Den Haag selepas pulang tugas bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Rafael Struijk juga tak dibawa Ado Den Haag saat mengalahkan Top Os 3-1 di ajang ERTDC. Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024, kemarin. Tentu keadaan ini sangat menyulitkan bagi Rafael Struijk yang membutuhkan menit bermain. Sebab, hal ini membuat Rafael Struijk menjadi camat alias cadangan mati di Ado Den Haag. Tercatat, terakhir kali Struijk dimainkan Ado Den Haag yakni saat mengalahkan Noordwijk di perdelapan final KNVB Beker bulan Oktober lalu. Itu pun Rafael Struijk hanya menjadi pemain cameo saja. Ia pun dimasukkan pada menit injury time dan hanya bermain dalam waktu 1 menit saja. Sejauh musim ini berjalan, Rafael Struijk hanya bermain dalam 7 laga Ado Den Haag. Dari 7 laga tersebut, Struijk mampu mencetak 3 gol. Kondisi yang dialami Rafael Struijk itu tentu berbanding terbalik saat di timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun itu bahkan tak pernah absen dari laga Garuda sejak laga melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November lalu. Setelah itu, Rafael pun selalu tampil hingga Piala Asia 2023 kemarin. Di Piala Asia 2023 kemarin saja, Rafael Struijk pun seolah tak tergantikan di lini depan Garuda. Meski gagal mencetak gol, Rafael Struijk menunjukkan permainan yang cukup apik. Etos kerja dan pergerakannya tanpa bola itu sukses mengacaukan pertahanan lawan. Tentu saja diharapkan Rafael Struijk akan lebih banyak mendapatkan jam terbang di klub untuk kedepannya. Sebab, hal itu akan sangat berguna bagi perkembangan Rafael Struijk di masa depan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.